Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu terkait latihan soal atau kuis tugas ke-12 tentang kepemimpinan digital. Kelompok kami ini terdiri dari Anades Fitrianti, saya sendiri, Anna Febriantri Utami, serta ada Syarla Anugrah Sukma Putri. Di sini ada kepemimpinan digital dalam konteks standar kompetensi ASN, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara menetapkan bahwa standar kompetensi ASN mencakup deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN untuk melaksanakan tugas jabatannya. Standar kompetensi ASN terdiri dari 3 jenis kompetensi utama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Yang pertama, untuk kompetensi teknis, yaitu memastikan bahwa ASN memiliki keahlian teknis yang relevan dengan tugas mereka, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Untuk kompetensi manajerial meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan mengambil keputusan. Lalu untuk yang terakhir, sosiokultural, melibatkan kemampuan untuk mempromosikan toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Hannover Fair yang berlangsung dari 4 hingga 8 April pada tahun 2011. Pemerintah Jerman menggunakan istilah ini untuk mendorong sektor industri menuju tahap yang lebih maju dengan bantuan teknologi. Revolusi industri ini sering disebut dengan sistem fisik cyber, adalah revolusi yang menekankan pada otomatisasi dan kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi ini muncul pada abad ke-21 ditandai dengan integrasi informasi dan teknologi, komunikasi, dan sektor industri. Menurut Forbes, revolusi industri generasi keempat mengacu pada keterlibatan sistem cerdas dan otomatisasi dalam industri yang didorong oleh data melalui teknologi pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan atau AI. Di sini ada analisis dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0 berdasarkan situs Binus University. Yang pertama itu ada dampak positifnya dengan memberikan kemudahan akses informasi, memungkinkan akses informasi menjadi lebih mudah melalui gadget dan teknologi lainnya. Lalu ada penggantian tenaga manusia dengan teknologi mesin yang meningkatkan efektivitas dalam bidang produksi, lalu dengan kemampuan produksi barang dalam waktu yang lebih singkat, dan dengan kualitas yang baik. Revolusi industri 4.0 ini meningkatkan pendapatan nasional, lalu peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Meskipun teknologi mengandalkan banyak pekerjaan manual, tetap dibutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi tersebut. Untuk dampak negatifnya itu kerentanan terhadap keserangan cyber, lalu biaya investasi yang tinggi, dan juga ada urbanisasi. Revolusi industri 4.0 ini mendorong urbanisasi di mana populasi masyarakat di kota besar itu semakin meningkat, dan juga dampak lingkungan, penggunaan mesin dan teknologi dalam skala besar dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada konsep transformasi digital. Transformasi digital ini proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses analog menjadi digital. Hal ini mencakup berbagai teknologi seperti virtualisasi, komputasi bergerak, komputasi awan, dan integrasi sistem dalam organisasi. Transformasi digital telah ada pada sejak tahun 1990-an dengan munculnya internet. Teknologi seperti pembelajaran mesin, big data, IoT memainkan peran besar dalam mempercepat transformasi ini. Nah, untuk dampak dan manfaat transformasi digital itu yang pertama ada efisiensi operasional, nilai tambah bagi pelanggan, lalu ada inovasi model bisnis, dan peningkatan kapabilitas analitik. Kelompok kami mengambil benchmarking transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2022, kontribusi ekonomi digital terhadap pendapatan domestik bruto mencapai 7,6% hingga 8,7%. Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia melalui transformasi digital. Potensi tersebut meliputi populasi besar, pangsa pasar luas, adopsi teknologi tinggi, serta peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Sebagai langkah strategis, pemerintah Indonesia meluncurkan buku putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa buku ini akan menjadi panduan bagi kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan ekonomi digital serta menentukan posisi Indonesia di kancah internasional. Buku putih ini sejalan dengan Digital Economy Framework Agreement dan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu prepare, memperbaiki potensi digital untuk memastikan masyarakat siap bertransformasi. Yang kedua, transform, mempercepat transformasi untuk menciptakan masyarakat dan bisnis yang cerdas. Dan yang ketiga, lead, menetapkan standar dalam teknologi inovasi di masa mendatang. Tabel yang di sebelah kanan ini yaitu tabel elemen pentingnya pendorong atau pendukung transformasi digital. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yaitu kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan untuk memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke perangkat komputer. Yang kedua, Big Data. Istilah ini menggambarkan volume data yang besar, baik terstruktur maupun tidak struktur. Lalu yang ketiga ada Cloud Computing, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Lalu ada Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan yang ditambahkan pada sistem untuk memberikan kemampuan analisis dan pengembangan data seperti manusia. Yang terakhir ada robotik, yaitu teknologi yang diperlukan yang digunakan juga untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk serta mempermudah pekerjaan. Adapun kebijakan digitalisasi pemerintah ialah rangkaian strategi, inisiatif, dan regulasi yang diadopsi oleh pemerintah untuk mendorong dan mengelola penggunaan teknologi digital di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan ini ialah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik serta mendukung perkembangan ekonomi digital. Nah, terdapat beberapa peraturan yang mengatur kebijakan digitalisasi di Indonesia, di antaranya yang pertama ada Inpres ya nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government yang berisikan perumusan rencana dan implementasi dikoordinir oleh Menteri Kominfo dan integrasi pelayanan publik yang berkualitas, e-approach, e-learning, dan lainnya. Lalu yang kedua ada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yaitu berisikan terkait Kementerian PAN-RB sebagai inisiator, lalu integrasi pelayanan publik yang berkualitas, arsitektur, proses, bisnis, dan lain-lain, lalu pembagian kerja antara kementerian, lembaga. Lalu yang ketiga ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang berisikan kebijakan tata kelola data pemerintah dan produsen data ialah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada UU ITPP dan turunannya, berisikan terkait dokumen digital sah di mata hukum, dan mengatur transaksi dan penyelenggaraan elektronik HW, SW, tata kelola sampai SDM. Lalu adapun tantangan pembangunan digital organization, yaitu proses transformasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengadopsi teknologi digital dalam semua aspek operasionalnya. Nah, tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Proses ini juga melibatkan perubahan pada berbagai elemen organisasi termasuk struktur, budaya, proses bisnis, dan strategi. Nah, digital organisasi ini merujuk pada sebuah entitas, baik itu perusahaan, institusi, atau lembaga yang mengintegrasikan teknologi digital secara mendalam dalam operasional, budaya, dan strategi bisnisnya. Konsep ini juga mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi pada pembangunan digital organisasi, di antaranya yang pertama ada kultur, budaya, dan kebiasaan. Organisasi seringkali memiliki budaya dan kebiasaan yang telah tertanam kuat yang bisa menjadi hambatan dalam adopsi teknologi baru. Kebiasaan kerja manual, hierarki yang kaku, dan resistensi terhadap perubahan bisa memperlambat proses digitalisasi. Untuk mengatasi
ini diperlukan perubahan budaya organisasi yang mengedepankan fleksibilitas, inovasi, dan keterbukaan terhadap teknologi baru. Yang kedua ada pimpinan. Pimpinan atau manajemen yang tidak mendukung atau tidak memahami pentingnya digitalisasi bisa menjadi penghalang utama. Tanpa dukungan penuh dari pimpinan, inisiatif digital seringkali tidak mendapatkan sumber daya yang cukup atau arahan yang jelas. Pimpinan harus menjadi agen perubahan yang memimpin dengan memberi contoh dan mendorong adopsi teknologi digital di seluruh organisasi. Lalu yang ketiga, sulitnya kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi yang buruk antar departemen atau unit dalam organisasi dapat menghambat implementasi teknologi digital. Seringkali departemen bekerja dalam silo yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan integrasi sistem. Membangun budaya kerja yang kolaboratif dan mengadopsi alat kolaborasi digital bisa membantu mengatasi tantangan ini. Lalu yang keempat ada kesenjangan kompetensi. Adopsi teknologi digital memerlukan keterampilan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh seluruh karyawan. Kesenjangan kompetensi ini bisa menjadi hambatan besar dalam proses digitalisasi. Organisasi perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan digital untuk karyawan mereka agar dapat memanfaatkan teknologi baru secara efektif. Lalu yang kelima, ada yaitu rendahnya pemahaman terhadap harapan publik. Jika organisasi tidak memahami harapan dan kebutuhan publik atau pelanggan mereka, teknologi yang diadopsi mungkin tidak akan relevan atau efektif. Penelitian pasar yang mendalam dan keterlibatan pelanggan dalam proses desain dan pengembangan produk atau layanan digital sangat penting untuk memastikan relevansi dan keberhasilan implementasi. Lalu, selanjutnya yaitu kebijakan masih membahas hal-hal makro. Kebijakan yang terlalu umum atau makro bisa jadi tidak memberikan panduan yang cukup untuk implementasi teknologi digital di tingkat operasional. Diperlukannya kebijakan yang lebih spesifik dan operasional untuk mendukung transformasi digital yang efektif. Hal ini termasuk regulasi yang mendukung pedoman, implementasi, dan kerangka kerja yang jelas. Lalu selanjutnya, minim sharing dan kolaborasi. Kurangnya budaya berbagi pengetahuan dan kolaborasi dalam organisasi dapat memperhambat proses inovasi dan adopsi teknologi. Mendorong budaya, berbagai informasi, praktik terbaik, dan kolaborasi antar tim dapat mempercepat proses digitalisasi dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang selanjutnya ada resisten untuk berubah. Resistensi terhadap perubahan ini ialah tantangan umum dalam setiap proses transformasi. Karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama dan khawatir terhadap ketidakpastian yang dibawa oleh perubahan teknologi. Mengelola perubahan dengan baik termasuk komunikasi yang efektif, pelatihan, dan partisipasi aktif karyawan adalah kunci untuk mengatasi resistensi ini. Lalu yang terakhir, talent gap termasuk jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital yang diperlukan seringkali menjadi tantangan tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga kualitas SDM yang mampu mengoperasikan dan mengelola teknologi baru, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi, serta menarik talenta digital dari luar bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ini. Lalu adapun hal yang diperlukan untuk menuju digital organization. Transformasi menuju digital organization memerlukan pendekatan yang terstruktur dan strategis. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai digitalisasi yang sukses dalam organisasi. Yang pertama, ialah mempertimbangkan kebutuhan penerima layanan atau publik atau eksternal dan juga internal. Dalam proses digitalisasi sangat penting untuk mempertimbangkan kebutuhan penerima layanan, baik itu publik atau pengguna eksternal maupun karyawan internal. Organisasi harus memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna mereka untuk memastikan bahwa solusi digital yang dikembangkan dapat memberikan manfaat maksimal. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis umpan balik. Fokus pada pengalaman pengguna akan membantu merancang layanan yang intuitif, efisien, dan relevan sehingga meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Lalu yang kedua, kesiapan aturan main.
Kesiapan aturan main mencakup pengembangan dan penyesuaian regulasi serta kebijakan internal yang mendukung transformasi digital. Organisasi perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya mendorong penggunaan teknologi digital, tetapi juga mengatur aspek keamanan, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan panduan yang diperlukan bagi semua pihak dalam organisasi sehingga mereka dapat mengoperasikan teknologi digital dengan aman dan efektif. Yang ketiga, ada kesiapan SDM atau pelatihan. Kesiapan sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi. Organisasi harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawan mereka, memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan mengelola teknologi baru. Program pelatihan yang komprehensif harus mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan teknis hingga manajemen perubahan dan pemahaman tentang resiko keamanan digital. Pelatihan yang efektif akan membantu karyawan merasa lebih percaya diri dan mampu dalam menghadapi perubahan teknologi. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan infrastruktur internal. Infrastruktur internal yang kuat adalah fondasi bagi setiap upaya digitalisasi. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem pendukung lainnya yang harus dioptimalkan untuk mendukung operasional digital. Organisasi perlu mengevaluasi kondisi infrastruktur yang ada dan melakukan peningkatan yang diperlukan seperti memperbaharui sistem IT, meningkatkan kapasitas jaringan, dan memastikan adanya redundansi untuk menghindari downtime. Infrastruktur yang handal akan memastikan bahwa layanan digital berjalan lancar dan dapat diandalkan. Lalu kesiapan ekosistem atau listrik jaringan instansi lainnya yaitu selain infrastruktur internal, kesiapan ekosistem eksternal juga penting untuk mendukung digitalisasi. Ini mencakup akses ke listrik yang stabil, jaringan internet yang cepat dan andal, serta kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Organisasi harus bekerja sama dengan penyedia layanan dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua elemen ekosistem eksternal mendukung dan memperkuat upaya digitalisasi. Kesiapan ekosistem yang baik akan mengurangi hambatan teknis dalam operasional yang dapat membantu implementasi di teknologi digital. Lalu yang terakhir, menerapkan teknik-teknik manajemen perubahan. Manajemen perubahan ialah aspek krusial dalam proses digitalisasi. Teknik-teknik manajemen perubahan membantu organisasi mengelola peralihan dari proses tradisional ke proses digital dengan cara yang terstruktur dan terencana. Ini mencakup komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan. Manajemen perubahan yang baik akan membantu mengatasi resistensi terhadap perubahan, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan adaptasi teknologi. Lalu, adapun hal lain yang dapat dilakukan menuju digital organization di antaranya, yang pertama untuk menentukan tujuan akhir pembangunan digital organisasi. Lalu yang kedua, memperkecil kesenjangan kompetensi SDM di instansinya. Yang ketiga, membuat peta jalan digital organisasi nasional. Lalu, komitmen pemimpin dalam menjalankan agenda digital, menjalankan semua amanat kebijakan, meningkatkan kesadaran pentingnya berbagai data. Yang terakhir, menyiapkan aturan mainnya. Lalu, merencanakan perubahan organisasi digital atau OD. Untuk merencanakan perubahan menuju organisasi digital ialah membutuhkan pendekatan yang holistik dan struktur. Berikut ialah langkah-langkah rinci untuk merencanakan transformasi ini. Yang pertama yaitu dengan menetapkan visi dan strategi digital. Nah, dengan langkah-langkahnya yaitu dengan mendefinisikan visi digital. Nah, tentukan visi digital yang jelas dan inspiratif yang akan mengarahkan seluruh organisasi dalam proses transformasi. Visi ini harus mencerminkan tujuan jangka panjang dan bagaimana teknologi digital akan mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan layanan. Lalu, rumuskan strategi digital, kembangkan strategi digital yang detail dan mencakup inisiatif utama, prioritas, dan rencana tindakan. Strategi ini harus disesuaikan dengan visi dan tujuan bisnis organisasi, serta mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan tren teknologi baru. Lalu komitmen dari pimpinan. Pastikan dukungan penuh dari pimpinan puncak organisasi. Pimpinan harus menjadi agen perubahan yang aktif,
memberikan arahan dan sumber daya yang diperlukan, serta memotivasi karyawan untuk mendukung transformasi digital. Lalu yang kedua, melibatkan pimpinan dan juga stakeholder. Dengan mengidentifikasi stakeholder, yaitu kuncinya libatkan stakeholder internal dan eksternal dalam perencanaan dan implementasi transformasi. Pemangku kepentingan yang terlibat akan memberikan perspektif berharga dan mendukung keberhasilan inisiatif digital. Lalu ada audit infrastruktur saat ini, ialah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi yang ada untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang memerlukan peningkatan. Lalu, ada investasi dalam teknologi baru. Investasikan dalam teknologi yang diperlukan seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT untuk mendukung inisiatif digital. Lalu yang keempat, ada pengembangan keterampilan dan kesiapan SDM. Dengan melakukan pelatihan dan juga pengembangan, lalu melakukan rekrutmen talenta digital. Lalu yang kelima, ada mengembangkan kebijakan dan tata kelola digital. Dengan melakukan kebijakan internal, untuk membuat proses prosedur internal yang mendukung penggunaan teknologi digital. Nah, kebijakan ini harus mencakup aspek keamanan, privasi, kepatuhan, dan manajemen data. Lalu tata kelola IT, kembangkan tata kelola IT yang memastikan bahwa investasi dan inisiatif teknologi selaras dengan tujuan bisnis. Lalu selanjutnya melaksanakan rencana perubahan organisasi digital, yaitu memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi. Nah, berikut langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Yang pertama ialah pembentukan rencana perubahan organisasi digital dengan langkah-langkah membuat tim pimpinan proyek, dengan membentuk tim yang terdiri dari berbagai departemen termasuk IT, manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, dan juga operasi. Lalu peran dan tanggung jawab dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim untuk memastikan semua aspek dari transformasi digital tercakup dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, peluncuran komunikasi dan edukasi. Strategi komunikasi dan mengembangkan strategi komunikasi yang jelas untuk menginformasikan seluruh karyawan tentang visi, tujuan, dan manfaat dari perubahan digital. Lalu program edukasi ini perlu dilaksanakan karena untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang teknologi baru dan bagaimana mereka akan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu dengan melakukan pelatihan teknis, lalu pengembangan keterampilan manajemen perubahan. Yang keempat, pengembangan dan implementasi infrastruktur teknologi dengan melakukan upgrade infrastruktur dan juga integrasi sistem. Lalu yang kelima, terakhir, manajemen proyek dan pengawasan dengan menerapkan metodologi proyek seperti Agile atau Scrum untuk melaksanakan inisiatif digital dan juga pengawasan dan laporan kemajuan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangani hambatan atau isu yang muncul dengan cepat. Selanjutnya, mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan organisasi digital. Evaluasi harus mencakup analisis terhadap peningkatan efisiensi yang dicapai melalui perubahan organisasi digital, seperti pengurangan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau peningkatan produktivitas karyawan. Selanjutnya, evaluasi juga harus mempertimbangkan peningkatan kualitas produk atau layanan yang terjadi setelah perubahan organisasi digital dilakukan. Evaluasi harus menilai apakah perubahan organisasi digital telah mendorong inovasi di perusahaan, misalnya dengan memfasilitasi pengembangan produk atau layanan baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Evaluasi juga harus melihat apakah perubahan organisasi digital telah memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti membedakan perusahaan dari pesaing atau menciptakan posisi pasar yang unik. Dan yang terakhir, evaluasi juga harus mempertimbangkan dampak perubahan organisasi digital terhadap struktur organisasi dan budaya perusahaan, termasuk perubahan dalam cara kerja, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk menghindari konflik, terdapat berbagai cara. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Pemimpin harus berkomunikasi dengan jelas dan terbuka, menghindari kebingungan atau salah tafsir, mendengarkan aktif, memberikan umpan balik konstruktif, dan menghormati perbedaan pendapat
juga penting. Yang kedua, pembagian peran yang jelas. Dalam lingkungan digital, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antar anggota tim. Yang ketiga, pembinaan tim. Pemimpin harus memastikan tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan digital. Pelatihan dan pengembangan dapat membantu mengatasi hambatan teknis dan meningkatkan kolaborasi tim. Yang keempat, pengelolaan konflik. Pemimpin harus mampu mengenali tanda-tanda awal konflik dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah. Diskusi terbuka, pencarian solusi saling menguntungkan, dan promosi kerjasama dapat mencegah konflik berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Pemimpin harus terus memantau kinerja tim dan dinamika kerja. Dengan mengidentifikasi masalah sejak dini, pemimpin dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari konflik yang serius. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan digital merupakan konsep penting dalam era revolusi industri 4.0, melibatkan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, Big Data, Cloud Computing, AI, robotik, dan blockchain. Transformasi ini berdampak signifikan pada dunia kerja dengan potensi menghilangkan pekerjaan manusia sekaligus menciptakan peluang baru. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan perubahan proses bisnis, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan digital. Pemimpin digital juga harus berperan dalam mendorong pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dibutuhkan kompetensi digital dan model kepemimpinan yang sesuai dengan era digital ini. Kesimpulannya, kepemimpinan digital merupakan kunci untuk menghadapi perubahan dan mencapai keberhasilan dalam era digital. Dan yang terakhir, terdapat lesson learned bagi mahasiswa administrasi pembangunan negara. Mahasiswa harus memahami pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan inovasi dalam organisasi. Mahasiswa harus menguasai keterampilan dalam menggunakan alat dan teknologi digital, menganalisis big data, memahami IoT, dan memanfaatkan kecerdasan buatan. Mahasiswa perlu memahami bahwa transformasi digital melibatkan perubahan mendasar dalam proses dan strategi organisasi, bukan hanya mengimplementasikan teknologi baru. Mahasiswa perlu menjadi pemimpin yang proaktif dalam mendorong inisiatif digital, menciptakan budaya inovasi, dan mengutamakan literasi digital di antara tim mereka. Mahasiswa harus memahami implikasi etika dari digitalisasi, termasuk privasi dan keamanan data, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mengatasi bias dan ketimpangan yang mungkin timbul. Mahasiswa harus membangun kemitraan dengan ahli teknologi, lembaga pemerintah, dan organisasi swasta untuk memanfaatkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan mendorong inovasi digital. Mahasiswa harus memiliki pola pikir pembelajaran sepanjang hayat dan terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi baru dan praktik terbaik dalam kepemimpinan digital. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.